وأتموا الحج والعمرة لله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Yang saya hormati semuanya sahabat jelajah iman dan ikhwah fillah, as'adakumullah. Insyaallah kita akan mulai lagi belajar daurah manasik haji dan umrah ya. Ini nama seriesnya daurah, atau nama daurahnya adalah daurah manasik haji dan umrah. Kita lanjutkan, ini masih series pertama, masih silsilah pertama, yaitu keutamaan haji dan umrah. Nah, kita masuk tema kedua, yaitu hadis-hadis sahih tentang keutamaan ibadah umrah. Ya, langsung saja kita mulai. Ada keutamaan pertama adalah bahwasanya umrah itu mengampuni dosa. Ya, seperti itu. Hadisnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat muttafaqun alaih ya. Hadisnya hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari di hadis 1773 dan Imam Muslim nomor hadis 1349. Nah, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma. Nah, ibadah umrah ke ibadah umrah yang selanjutnya, antara dua ibadah umrah itu kedua dosa akan diampuni ya. Umrah ke umrah itu mengampuni dosa-dosa di antara kedua umrah. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji mabrur ganjarannya tidak lain adalah surga. Ini sudah dibahas ya di keutamaan haji ya. Nah, sekarang kita fokus ke keutamaan umrahnya, yaitu ibadah umrah itu bisa mengampuni dosa. Nah, ini ulama berbeda pendapat, persis sebagaimana perbedaan pendapat di ibadah haji ya, di tema sebelumnya. Apakah ibadah haji mengampuni dosa kecil aja atau sama dosa besar? Nah, itu kan ada khilaf tuh ya. Nah, ibadah umrah juga seperti itu. Boleh di murojaah video sebelumnya, bahwasanya kalau di ibadah haji itu yang rojih itu bisa mengampuni bahkan dosa besar ya. Haji bisa mengampuni dosa besar, yang pendapat yang rojih. Tapi hak-hak dosa-dosa yang berkaitan dengan hak-hak manusia itu tetap harus dipenuhi. Kalau dosa-dosa yang kepada manusia harus minta maaf dan harus minta halal, artinya hutangnya atau haknya itu harus ditunaikan ya. Tapi dosa besarnya itu misalnya mencuri ya. Mencuri itu dosa besar. Nah, dosanya diampuni ya, tapi barang curiannya harus dibalikin. Nah, itu pendapat yang rojih ya. Pendapat yang rojih, haji itu mengampuni dosa besar ya, tapi hak-hak manusianya, kalau dosa itu berkaitan dengan hak manusia, itu harus ditunaikan. Nah, begitu juga umrah. Nah, umrah juga sama, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dosa kecil juga, ada yang bilang dosa besar juga. Nah, ada yang bilang pendapat ketiga persis kayak haji, yaitu mengampuni dosa besar, tapi hak-haknya itu harus tetap dipenuhi. Nah, untuk ibadah umrah itu pendapatnya tidak sekuat yang seperti yang di haji. Kalau yang di haji itu pendapat kuatnya dosa besar juga diampuni. Nah, kalau di ibadah umrah dua pendapat sama-sama kuat ya. Ada yang bilang dosa kecil aja yang diampuni, ada yang bilang dosa besar juga diampuni. Nah, kedua pendapat ini sama-sama kuat ya. Nah, berbeda sama yang haji. Kalau haji itu pendapat yang kuatnya, yang rajihnya itu adalah mengampuni bahkan sampai dosa besar. Allahu a'lam bishawab ya, seperti itu. Kemudian keutamaan umrah yang kedua dan ketiga. Ya, ini sudah sempat dibahas di pertemuan keutamaan haji ya. Keutamaan haji kita sudah bahas bahwasanya haji dan umrah itu adalah
bertamu kepada Allah, dan tatkala haji dan umroh itu berdoa maka akan dijabah, tatkala meminta maka akan dipenuhi. Ya sebagaimana di hadis yang sudah dibaca di pertemuan berikutnya, tapi nggak apa-apa saya ulang. Ya hadis Ibnu Umar, ya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-ghazi fi sabilillah wal hajj wal mu'tamir, orang yang berjihad di jalan Allah dan orang yang haji dan orang yang umroh itu tiga kategori ini itu wafdullah. Kita sudah bahas sebelumnya bahwasanya wafdullah itu maksudnya bisa diartikan tamu Allah, bisa diartikan undangan Allah. Jadi tamunya diundang bahkan ya, lebih mulia. Ada kan tamu yang nggak diundang. Nah ada ini tamu yang diundang, itu dia wafat. Ya wafat. Nah kemudian delegasi, bisa diartikan juga delegasi. Ya seperti itu. Nah ini semua keutamaan yang kedua untuk umrah juga, sebagaimana yang dijelaskan di haji juga ya. Nah da'ahum fa'ajabuhu, kalau ketiga orang ini berdoa maka akan diijabah. Tatkala tiga orang ini meminta, wasa'aluhu fa'atahum, maka akan diberikan. Ya seperti itu. Tatkala tiga orang ini meminta maka akan diberikan. Nah seperti, nah ini hadisnya hadis sahih, hadis hasan, derajatnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, hadis 2893. Nah itu keutamaan ke-1, kedua dan ketiga ya. Udah selesai. Nah sekarang keutamaan keempat. Keutamaan keempat juga ini sudah dibahas ya. Sudah dibahas. Apa itu keutamaan keempat? Sudah dibahas di keutamaan haji. Yaitu keutamaan keempat adalah haji dan umroh itu bisa menentaskan kefakiran ya, bisa menghilangkan kefakiran. Ya, kita sudah bahas ya di sana, sudah sebutkan hadisnya, nggak apa-apa saya ulangin ya, cepat ya. Dan sahabatnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, riwayat Imam Tirmidzi nomor 810, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wad dzunub. Kerjakanlah ibadah haji dan umrah ya. Tabi'u maksudnya iringilah ibadah haji dengan umrah ya. Sesungguhnya dua ibadah ini itu menghilangkan kefakiran dan menghilangkan dosa, sebagaimana kamayan fil kiru khobatal hadidi wal dhahabi wal fiddah, sebagaimana pandai besi ya, tukang besi itu bisa menghilangkan kotoran dari logam, besi, emas dan perak. Nah seperti ini sudah kita bahas ya, bahwasanya ini benar sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Mubarak Furi dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi dan Imam At-Tibi dalam kitab Syarhul Mishkat, bahwasanya haji dan umrah itu bisa menghilangkan dua macam fakir ya. Fakir zahir yaitu kemiskinan harta, kepemilikan, dan fakir batin yaitu rasa kekurangan ya. Kita sudah jelaskan bahwasanya orang itu terbagi jadi di ketika haji itu, ketika pembahasan tema haji itu kita jelaskan bahwasanya orang itu ada 4 golongan ya. Ada yang orang miskin tapi jiwanya kaya. Ada yang orang kaya ya kebalikannya, orang kaya tapi jiwanya miskin. Nah, ada yang kaya dan jiwanya kaya, ini nomor 3 paling bagus. Nah, yang keempat naudzubillah min dzalik, udah miskin, hatinya juga miskin ya. Hati miskin itu maksudnya apa? Kurang, tidak ridho, tidak bersyukur, orangnya sedih, terus iri, ya nggak bersyukur, bakhil, nggak dermawan. Nah, itu hati miskin. Nah, kalau hati kaya gimana? Kebalikannya, happy, bersyukur, bahagia, selalu merasa cukup, ridho kepada Allah, bersyukur, kemudian dermawan, ya, dan seterusnya, tidak iri, dan seterusnya. Nah, yaitu keutamaan keempat, ya, seperti itu. Nah, sekarang keutamaan umroh yang kelima, ya. Keutamaan umroh yang kelima adalah bahwasanya pahala umroh itu sesuai dengan lelah dan biaya yang dikeluarkan. Ya. Nah, kita baca aja langsung hadisnya ya. Hadisnya riwayat Imam Ahmad, hadis nomor 24.159. Ya, dari sahabat Ummul Mukminin Aisyah, ya, dari sahabat ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah. Nah, ini hadisnya sahih ya. Ini hadisnya sahih. Aisyah berkata, suatu ketika bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Rasulullah, Aisyah, sebagian ulama, sebagian riwayat mengatakan bahwasanya Aisyah itu tatkala haji wada bersama Rasulullah, Aisyah itu
macam atau jenis nusuknya itu ifrad ya. Ifrad ya, sebagian ulama mengatakan ifrad. Ifrad itu haji aja tanpa umroh. Nah, nanti kita akan bahas macam-macam nusuk ya, macam-macam haji ya, macam-macam jenis manasik, yaitu ada yang ifrad, ada yang qiran, ada yang tamattu'. Nanti kita akan bahas di series kedua insyaallah, pra haji. Insyaallah kita akan bahas. Nah Aisyah ini ketika itu ifrad ya, ifrad itu maksudnya haji aja. Nah Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, yasdurun nasu binusukaini." Ya. Nah, orang-orang kata Aisyah itu menunaikan manasiknya itu manasiknya dua ya, binusukaini, haji dan umroh ya. Mereka melakukan haji dan umroh, baik itu qiran ataupun tamattu'. Wa asduru binusukin wahid, sedangkan saya cuman ifrad doang, cuman haji doang ya. Ibaratnya Aisyah curhat, "Wahai Rasulullah, yang lain ibadah haji dan umroh, saya haji doang." Nah, kata Aisyah. Karena kenapa? Karena Aisyah ketika pas mau ihram itu haid ya. Tatkala sudah ihram di miqat itu Rasulullah sebelum masuk Mekah di Sarif itu jadi ifrad ya. Karena haid. Nah, kalau haid itu kan waduh, nggak bisa langsung tawaf, nggak bisa langsung umroh. Ya udahlah, jadiin ifrad aja supaya bisa langsung ke Arafah ya, di Arafah aja di wukuf, karena kan nggak apa-apa ya mengerjakan semua jenis ibadah dalam keadaan haid itu nggak apa-apa kecuali tawaf ya. Nanti akan kita bahas di series berikutnya. Nah Rasulullah jawab, tatkala Aisyah bertanya seperti itu, Rasulullah jawab, "Intadhir, ya udah, tunggu aja ya, fa idza tahurti fakhruji ila tan'im." Kalau kamu udah suci haidnya dan sudah selesai hajinya, fakhruji ila tan'im, ya udah nanti kamu umroh lagi, umroh sendiri terpisah, fa ahilli minhu tsummal qaina, kemudian umrohlah dari Tan'im ya, dari Tan'im, fa ahilli minhu, mikotnya dari situ, tsummal qaina, kemudian nanti kita ketemuan, kata Rasulullah. Wa qala marratan tsumma wafina bi jabali kadza wa kadza, ketemunya nanti di gunung ini, gunung tertentu, nggak disebutin gunungnya gunung mana. Qala adhunhu kadza walakinnaha ala qadri nasabiki au qadri nafaqatiki. Nah ini poinnya apa? Maksudnya Rasulullah apa? Maksudnya Rasulullah gini, "Wahai Aisyah, kamu kan manasiknya haji doang ya. Ya udah nggak apa-apa. Kamu selesaikan dulu hajinya, tatkala suci, tawaf dan seterusnya, selesaikan hajinya. Baru setelah itu lakukan umrah sendiri, yaitu dari Tan'im. Nah, baru abis itu nyusul lagi ke Mekah ya. Abis selesai umrah, baru ke Mekah ya, ketemu lagi di gunung ini. Nah itu semua pun nggak wajib ya, kata Rasulullah. Rasulullah ingin menyampaikan seperti itu semua nggak wajib ya, bagi yang mengatakan umroh tidak wajib. Nah tapi ala qadri nasabiki, semakin umrohnya kamu semakin lelah, itu kamu pahalanya semakin besar. Wa au qadri nafaqatihi, atau semakin banyak nafkahnya atau biayanya, maka semakin besar pula pahalanya. Nah jadi ini penting nih ya, penting hadis Rasulullah nih, ala qadri nasabiki au qadri nafaqatiki, pahala umrohmu itu tergantung capek dan biaya yang dikeluarkan. Nah ini dia, semakin biayanya mahal ya, ya pahalanya semakin besar. Bukan berarti besar karena paketnya, bukan besar karena paket umrohnya, tapi karena kita mengeluarkan dananya itu semakin besar, maka semakin besar pahalanya juga semakin besar ya. Beda orang yang mengeluarkan biaya, misalnya umrohnya dari Mekah gitu, hanya mengeluarkan biaya 200 real ya, nggak nyampe 1.900.000 ya. Dia orang Mekah ya, umroh cuman ngeluarin biaya sama makannya dan seterusnya hanya 200 real, 900.000. Yang nggak sama pahalanya sama orang yang umroh dari Indonesia bayar 30 juta ya, 25 juta, 30 juta, 35 juta, 40 juta, itu nggak sama pahalanya ya. Seperti itu, capeknya juga nggak sama ya. Orang yang umroh dari Mekah atau dari Madinah yang sehari selesai nggak capek ya, bahkan sehari kurang ya, sama perjalanan mungkin sehari ya, itu beda pahalanya sama orang yang nabung bertahun-tahun, kemudian berangkat trip umrohnya itu seminggu 2 minggu, capeknya naik bisnya ya, itu semua nggak
nggak sama. Nah makanya Allah maha adil, maha adil. Begitu juga proses mengumpulkan uangnya, itu juga sama, nggak pahalanya orang-orang pahalanya beda-beda. Ada orang yang gajinya sebulan 5 juta misalnya, nabung setahun udah bisa berangkat umroh misalnya, ya beda. Dia untuk umroh itu perjuangannya cuma setahun, beda sama orang lain mungkin bisa jadi untuk berangkat umroh itu waduh nabungnya bertahun-tahun, bisa jadi 10 tahun atau lebih. Ya begitu juga haji sama ya. Nah itu beda, setiap orang itu pahala hajinya beda ya, tergantung apa, tergantung nafkahnya, biayanya, tergantung capeknya, pikirannya, tenaganya yang dikeluarkan ya, seperti itu. Nah sekarang keutamaan yang keenam ya. Keutamaan yang keenam dari umroh adalah jihad tanpa perang ya, sebagaimana persis haji sudah kita jelaskan di haji ya, bahwasanya keutamaan haji itu adalah, haji itu sendiri adalah jihad, tapi jihadnya tanpa perang, tanpa senjata. Nah begitu juga umroh. Dalilnya apa? Saya ulang nggak apa-apa, hadis Aisyah juga ya. Ini banyak nih hadis dari ibunda Aisyah, itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadisnya hadis sahih, nomor hadisnya 25.322 ya. Ini boleh dicek sendiri ya, Imam Ustadz Ahmad. Ini cetakannya cetakan standar dunia ya, jadi ini nomornya udah standarisasi. Nah jadi insya Allah kalau cetakannya cetakan Muassas Risalah, saya sebut nomor hadisnya gitu, insya Allah pas dicek oleh orang lain tapi dengan standar dunia, insya Allah sama seperti itu. Nah sahabat Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah wanita ada jihadnya, ada kewajiban jihad? Kata Rasul, na'am, wanita pun ada kewajiban jihad. Nah tapi jihadnya bukan jihad yang pakai senjata, jihadnya yang tidak ada perangnya, tidak ada senjatanya, yaitu haji dan umroh. Nah sekarang keutamaan terakhir ya, keutamaan terakhir dari umroh di hadis sahih ya. Di hadis sahih insya Allah nanti kalau ada kesempatan kita baca hadis-hadis hasan atau hadis-hadis do'if, tapi do'ifnya yang tidak terlalu do'if ya, hadis do'ifnya yang masih bisa digunakan di Fadhailul A'mal di dalam haji dan umroh, keutamaan haji dan umroh. Insya Allah ada pertemuan atau kajian, judulnya hadis-hadis do'if saja ya, bukan do'if yang sangat, dalam keutamaan haji dan umroh. Insya Allah kita bahas. Nah hadis do'if di dalam Fadhailul A'mal itu boleh digunakan ya, selama tidak dengan syarat-syaratnya. Nah, adapun di pertemuan kali ini kita ngebahas hadis sahih aja ya, hadis sahih aja. Nah, ini keutamaan ketujuh dari ibadah umroh adalah bahwasanya umroh tatkala dilakukan ketika Ramadan, di bulan Ramadan, yaitu pahalanya sama seperti haji. Ya, pahalanya sama seperti haji. Ya, maaf. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Abbas. Kita baca hadisnya ya, dari sahabat Ibnu Abbas, riwayat Imam Bukhari nomor 1863 dan Imam Muslim di sahihnya nomor hadis 1256. Nah, ini bunyi hadisnya gini. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala lamma raja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min hajjatihi qala li ummi Sinan al-Ansariyah. Ibnu Abbas bercerita, tatkala Rasulullah SAW pulang dari Haji Wada tahun 10 Hijriah ya. Ingat Haji Wada itu tahun 10 Hijriah. Nah, tatkala pulang Rasulullah balik dari Mekah ke Madinah, itu Rasulullah bilang ke Ummu Sinan, seorang sahabat wanita ya, namanya Ummu Sinan Al-Ansariyah, "Ma mana'aki minal haji?" Kenapa kamu enggak haji? Ummu Sinan ini enggak haji qadarullah. Nah, ditanya sama Rasulullah, mungkin Rasul kenal ya, mungkin tetangga atau gimana. Nah, Rasulullah pas haji nggak ngeliat mana Ummu Sinan ini. Ummu Sinan namanya. Nah, habis nyampe di Madinah, Ummu Sinan ditanya sama Rasul, kenapa kamu nggak haji? Qalat Abu Fulan ta'ni zawjaha kana lahu nadihani hajja ala ahadihima wal akharu yasqi ardan lana. Nah, kata Ummu Sinannya, wahai Rasulullah, suamiku ya, kata Ummu Sinan, itu hanya punya 2 unta. Ya, hanya punya 2 unta, nadihan. Ya, nadihan, 2 unta. Nah, unta yang satu dipakai sama suami saya untuk bisa berangkat haji ya.
Seperti itu. Nah, terus yang satunya lagi, unta yang satunya lagi dipakai untuk membajak sawah, ya. Untuk membajak, untuk mengairi sawah, ya. Ya, jadi dulu unta multifungsi, bisa buat kendaraan, kendaraan jarak jauh, bahkan ya antar provinsi Mekah Madinah, ya. Kalau keledai kan mungkin kurang kuat, ya, kurang kuat. Kalau kuda juga kurang kuat antar provinsi, seperti itu. Bisa tapi nggak sekuat unta. Nah, unta ini multifungsi, bisa buat transportasi antar provinsi, sama bisa buat mengairi sawah, ya, mengairi tanah, ya, mengairi kebunnya. Yasqi ardhon lana. Nah, jadi udah, saya nggak punya kendaraan lagi wahai Rasulullah, jadi kendaraannya dipakai sama suami, ya. Unta itu kalau dinaikin 2 orang terus sama barang-barangnya itu nggak kuat, bukan nggak kuat, kuat tapi jarak jauh, ya. Kalau sampai Mekah Madinah itu 400 sekian puluh kilometer, ya. Nah, hampir, kalau ini jalan realnya itu 400 sekian puluh, mungkin kalau belok-belok dan seterusnya kotornya mungkin bisa 500, ya, seperti itu. Nah, Jakarta Semarang lah. Nah, itu unta nggak kuat kalau langsung berdua. Nah, itu alasan dari Ummu Sinan. Wahai Rasulullah, saya hanya punya 2 unta, satunya dipakai buat sama suami saya haji, satunya lagi dipakai buat mengairi kebun. Kata Rasulullah apa? Ya udah, kamu umroh saja di Ramadan. Fa inna umratan fi ramadhana taqdi hajjatan aw hajjatan ma'i. Sesungguhnya umroh ketika Ramadan itu pahalanya sudah seperti haji, ya, seperti itu. Dan memang, ya, memang susahnya minta ampun, ya. Apa namanya, haji umroh di Ramadan itu, ya, pertama ketika kitanya lagi puasa, ya, kemudian ya, seperti itu, ya. Keutamaan bulan Ramadan, kemudian kitanya lagi puasa, kemudian di situ ada nuzulul Quran. Nah, makanya ibadahnya di situ juga ada Lailatul Qadar. Nah, makanya haji umroh di Ramadan itu seakan-akan pahalanya seperti haji. Nah, dengan landasan hadis ini, makanya orang banyak ya umroh di Ramadan, dan itu benar, ya, hadisnya hadis sahih, sangat sahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Abbas. Nah, diriwayatkan juga dari sahabat Jabir bin Abdullah, tapi yang ngeriwayatin hanya Imam Bukhari, ya, oleh Imam Bukhari saja, yaitu hadis yang nomor hadisnya sama 1863. Nah, ya, jadi itulah keutamaan yang ketujuh, bahwasanya umroh tatkala dilakukan di Ramadan itu pahalanya sama seperti haji. Alhamdulillah, sudah selesai kita membahas 7 keutamaan umroh dalam hadis sahih. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah di tema berikutnya kita akan membahas keutamaan beberapa amalan haji dan umroh secara khusus, ya. Apa keutamaannya wukuf, apa keutamaannya talbiyah, apa keutamaannya tawaf, apa, ya, keutamaannya menahar, ya, nahar itu apa. Insya Allah kita akan bahas di tema video-video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.